Selamat pagi, Fems. Wah, lagi pada masak apa tuh? Kok seru banget ya, Fems? Oh, ternyata lagi pada masak lemang pisang khas Kecamatan Ladongi, Kolaka Timur. Pasti enak nih. Eits, ada juga itik reko. Buat kalian pecinta pedas, wajib mencoba kuliner yang satu ini nih. Jus jalan-jalan ke Pulau Padamarang. Buat kalian yang mau menenangkan diri dari padatnya aktivitas sehari-hari. Shh, di sini tempatnya. Hihihi. Ayo, siapa yang suka kepiting? Kalau aku sih yes. Selain rasanya yang enak, kepiting juga sangat banyak loh manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Antara lain menjaga kesehatan mata, meningkatkan kesehatan jantung, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Bahkan para ahli juga menganjurkan untuk mengkonsumsi daging kepiting 2-3 kali seminggu. Nggak cuma itu, fams. Buat kalian yang sedang diet, ternyata mengkonsumsi kepiting juga dapat membantu proses diet kalian tuh. Daging kepiting sangat rendah kalori, jadi aman deh. Di Kendari ada sajian kepiting yang unik dan super fans. Namanya kepiting bakar bumbu kuning. Pengen tahu? Yuk kita kemon fans. Siapkan bahan-bahannya ya. Rebus dulu kepitingnya ya fans. Proses perebusan kurang lebih 15-20 menit sampai kepiting berubah warna menjadi kemerahan. Kalau sudah kayak gini, angkat dan tiriskan. Sekarang baru deh kita haluskan dulu bumbunya. Bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, garam, dan cabai merah. Setelah halus, tumis bumbu hingga harum. Masukkan ketumbar bubuk, gula merah, dan santan. Aduk-aduk hingga merata, kemudian tambahkan daun salam, kunyit bubuk, dan batang serai. Masukkan kepiting yang sudah direbus. Aduk-aduk dan diamkan sampai bumbu meresap ke dalam daging kepiting. Nah, kalau bumbu sudah mengental seperti ini, angkat kepiting lalu kita susun di atas daun pisang. Sekarang kita tuangkan bumbu kuningnya. Tambahkan daun kemangi dan daun bawang. Bungkus, terus bakar deh. Fungsi pembakaran ini untuk menguatkan rasa dan aroma bumbu fams. Bakar kurang lebih 10 menit. Yeay, kepiting bakar bumbu kuningnya udah mateng nih. Wah, aromanya super banget, fams. Curi perhatian. Hehehe. Kepiting bakar bumbu kuningnya endes, fams. Tekstur daging kepiting yang lembut berpadu dengan kuah kuning yang gurih emang mantul. Mantap betul. Ahai. Fans, kalau kalian berkunjung ke Kolaka Timur, jangan lupa cicipi kuliner khasnya yang menggugah selera ya. Nih salah satunya, itik reko. Olahan itik dengan berbagai bumbu rempah ini rasa pedasnya khas. Dipercaya dapat meningkatkan stamina tubuh dan mengobati masuk angin tuh. Tahu kan masuk angin? Hehehe. Awalnya makanan ini hanya dibuat ketika Hari Raya Idul Fitri alias Lebaran fams. Jadi menu pendamping ketupat tuh. Bagi masyarakat Kolaka Timur, tepatnya di Kecamatan Dangia, daging itik memiliki rasa yang khas dan lebih enak dibandingkan daging ayam. Kalau kalian mau nyicipin kuliner ini, kalian bisa langsung datang ke daerah Gunung Jaya, Kecamatan Dangia, Kolaka Timur. Penasaran? Yuk langsung kita lihat proses pembuatannya, fans. Untuk membuat itik reko, kita membutuhkan daging itik muda sekitar 4-5 bulan. Selain tekstur dagingnya yang empuk, itik muda juga tidak berbau menyengat tuh. Siapin bumbunya ya, antara lain bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ketumbar, lengkuas, serai, jahe, dan santan. Agar bumbunya dapat meresap ke dalam daging, kita potong kecil-kecil daging itiknya ya fams. Setelah itu, baru deh kita haluskan bumbu rempahnya. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu sampai harum. Jangan lupa tambahkan batang serai, potongan lengkuas, dan jahe ya fams, agar rasa bumbunya makin enak. Setelah itu, baru deh kita tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk bumbu, lalu masukkan potongan daging itiknya, biarkan sampai mendidih.
Tambahkan daun salam, ketumbar, lada, jahe, dan asam. Aduk-aduk hingga bumbunya merata. Kemudian tutup agar bumbunya meresap ke dalam daging itik. Karena kita menggunakan daging itik muda, jadi proses masaknya tidak membutuhkan waktu yang lama tuh. Hanya sekitar setengah jam aja, Fems. Aromanya harum banget, Fems. Kuahnya kental dan daging itiknya lepas dari tulang. Rasanya nggak bisa diucapin dengan kata-kata deh. Pokoknya mantul, mantap betul. Kalian harus coba, Fems. Masih di Kolaka Timur, Fems. Kuliner yang satu ini namanya lemang pisang. Nah, berbeda dengan lemang dari daerah lain yang umumnya menggunakan beras ketan. Di sini lemangnya terbuat dari buah pisang tuh. Rasanya seperti apa ya, Fems? Untuk membuatnya juga tidak terlalu sulit tuh. Bahan yang kita gunakan cuma pisang kepok mentah, kelapa, dan garam. Mudah kan, Fems? Pertama-tama kupas dulu kulit pisangnya ya. Pendam di dalam air bersih supaya getahnya hilang, kemudian parut pisangnya kayak gini nih. Untuk memperkuat rasa lemang pisang, jangan lupa parut kelapanya juga ya, Fems. Tambahkan sedikit garam biar makin gurih. Campur parutan kelapa ke dalam pisang yang telah diparut. Aduk-aduk hingga rata, lalu kita masukkan ke dalam bumbu yang sudah dialasi daun pisang. Fungsi daun pisang nih, Fems, selain sebagai alas agar lemang tidak menempel di bambu, ternyata dapat menambah rasa dan aroma lemang jadi lebih nikmat loh. Jangan terlalu penuh ya, Fems, karena nanti ketika dibakar, isian pisang akan mengembang. Nah, kalau sudah siap, tinggal kita bakar selama kurang lebih 1 jam. Pastikan apinya jangan terlalu besar ya, Fems, dan jangan lupa dibolak-balik juga agar lemangnya bisa matang secara sempurna. For your info nih, Fems, lemang pisang adalah salah satu makanan khas dari daerah Ladongi, Kolaka Timur. Dulunya, wilayah ini termasuk daerah yang tandus dan sulit untuk ditanami padi. Makanya, warga sekitar berinisiatif untuk memanfaatkan bahan yang ada di ladangnya untuk diolah menjadi makanan sehari-hari. Nah, karena yang ada di sekitar rumah hanya pohon pisang dan kelapa, akhirnya terciptalah lemang pisang ini, Fems. Oh iya, lemang pisang ini adalah makanan pengganti nasi loh. Jadi nggak lengkap rasanya kalau kita belum membuat menu pendampingnya nih. Salah satu menu pendamping favoritnya adalah sambal goreng lureh ini, Fems. Lureh atau teri yang sudah digoreng kering, kemudian dimasak dengan bumbu merah yang terbuat dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Aduk hingga bumbunya merata. Kemudian sambal goreng lurehnya sudah siap untuk disajikan. Aromanya harum banget, Fems. Jadi nggak sabar mau nyicipin kuliner khas desa Ladongi ini. Wah, rasanya enak banget, Fems. Lemang pisang yang gurih berpadu dengan sambal goreng lureh yang khas membuat mulut nggak mau berhenti ngunyah tuh. Mantul, Fems. Apalagi kalau makannya ramean kayak gini. Dijamin selera makan kalian akan bertambah ya. Oh iya, Fems, dulunya sih lemang pisang hanya dimakan oleh orang-orang yang berladang di tengah hutan tuh. Selain proses pembuatannya yang sederhana, makanan ini juga bisa dibilang tahan lama, Fems. Makanya pas buat dijadikan bekal warga yang mau berladang. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya makanan ini jadi menu yang biasa disajikan kalau sedang ada acara keluarga seperti ini, Fems. Gak hanya nikmat, pisang juga punya segudang manfaat untuk kesehatan tubuh kita loh, Fems. Pisang kaya akan kandungan magnesium yang dapat memperbaiki suasana hati kita. Jadi buat kalian yang lagi sedih atau galau, coba deh makan pisang. Siapa tahu galaunya jadi berkurang. Hehehe. Oh iya, Fems, pisang juga tidak memiliki kandungan lemak, sodium, dan kolesterol tuh. Jadi sangat baik dikonsumsi buat kalian yang sedang diet. Gak cuma itu, buah populer ini juga menjadi satu-satunya buah yang mengandung amino asid triptofan dan vitamin B6 yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Tuh, Fems, banyak banget kan manfaatnya? Yuk, mulai sekarang kita rutin mengkonsumsi buah pisang.
Dari tradisional kita kekinian, fams. Makanan yang satu ini juga terbuat dari pisang tuh. Namanya banana cobs. Salah satu olahan pisang nugget kekinian yang lagi ngehits di Kendari. Terdapat beberapa varian topping yang dapat menggugah selera kalian, fams. Mulai dari green tea dan beberapa varian coklat yang rasanya enak-enak. Awal mula pisang nugget ternyata berasal dari Makassar loh, fams. Karena bosan makan pisang goreng dengan tepung biasa, akhirnya mereka mengkreasikan dengan menambahkan tepung panir atau roti agar teksturnya renyah ketika dimakan. Umumnya, pisang yang digunakan adalah pisang raja dan tanduk. Selain rasanya legit, ternyata kedua pisang ini juga memiliki aroma yang khas ketika digoreng. Mantap! Nah, daripada penasaran, mending sekarang kita buat pisang nuggetnya yuk, fams. Pertama-tama, kita kupas dulu kulit pisangnya. Pisang yang kita gunakan ini adalah pisang raja yang sudah matang ya, fams. Tapi kalian juga dapat mengganti pisang raja dengan pisang tanduk ataupun pisang kepok tuh. Rasanya beda tipis kok, fams. Jadi nggak masalah deh. Potong-potong pisang sesuai selera. Kemudian masukkan ke dalam adonan tepung terigu yang sudah dicampurkan telur, gula, dan garam. Setelah itu, baru deh kita masukkan ke dalam tepung panir atau tepung rotinya. Aduk-aduk hingga seluruh bagian pisang terlumuri dengan sempurna. Kalau sudah gini, tinggal kita goreng deh. Pastikan minyaknya sudah panas tuh, biar tekstur pisangnya bisa makin renyah. Mau disimpan juga bisa kok, tinggal dimasukkan ke dalam freezer. Bisa tahan 3-4 minggu. Sekarang angkat pisangnya, tiriskan, lalu kasih topping sesuai selera kalian tuh. Kalau di sini sih, yang paling favorit adalah topping green tea, fams. Rasanya mantul, fams. Pisang nugget yang renyah berpadu dengan topping green tea itu emang perpaduan yang pas deh. Harga satu porsi pisang nugget juga beragam tuh. Mulai dari Rp20.000 sampai Rp35.000 tergantung topping yang kalian pilih. Gimana, fams? Tertarik mau nyobain pisang nugget kekinian yang ada di Kendari ini? Datang aja langsung ke Jalan Supu Yusuf, Kota Kendari. Buka mulai dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Gak usah takut kehabisan ya, karena stoknya lumayan banyak tuh. Wah, cantik-cantik banget ya, fams, tasnya. Ada yang warna pink, ungu, biru, dan masih banyak lagi. Tapi kira-kira tas ini terbuat dari apa ya? Ayo, pada tahu nggak, fams? Buat kalian yang jawab menggunakan benang rajut, itu belum tepat, fams. Yang benar adalah tas ini terbuat dari tali kur tuh. Kata tali kur memang tidak terlalu familiar di telinga kita ya, fams. Tapi bagi kalian yang memiliki keluarga anggota militer atau polisi, pasti akrab dengan tali yang satu ini. Tali kur atau tali kor diambil dari kata koordinator. Jadi tali ini merupakan sebuah lambang tanggung jawab yang dipakai oleh seorang pemimpin di sebuah instansi. Tapi ternyata tali kur sudah ada sejak abad ke-13 loh, fams. Dulu tali kur lebih dikenal dengan istilah makrame. Makrame berasal dari daerah Timur Tengah, yang artinya merajut atau membuat sebuah kerajinan dari simpul-simpul di tepi kain menggunakan keahlian tangan. Umumnya dulu makrame ini dibuat menjadi handuk, syal, dan kerudung. Karena motifnya yang terbilang unik dan menarik, alhasil kerajinan ini menyebar deh sampai ke daratan Eropa, Cina, dan Indonesia. Nah, untuk di Indonesia, ternyata salah satu daerah yang sudah memanfaatkan makrame atau tali kur sebagai bahan utama dalam pembuatan kerajinan adalah Kabupaten Kolaka. Tuh, fams, selain tas-tas dengan berbagai motif yang unik, ada juga hiasan jam dinding yang lucu seperti ini loh. Keren kan? Cara buatnya terbilang gampang-gampang susah ya, fams. Pertama-tama, tali kur harus dikaitkan satu persatu secara manual. Seperti ini nih. Pastikan seberapa besar diameter tas yang akan kita buat. Setelah itu, baru deh kita bentuk pola untuk membuat tasnya. Terlihat mudah ya, fams. Tapi kalau kalian salah menyimpulkan talinya, bisa-bisa tasnya nggak akan jadi tuh. Dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam membuat tas tali kurnya, fams. Kalau pemula sih disarankan untuk membuat tas satu warna saja ya, agar tidak sulit membentuk polanya. Hihihi. Kerajinan tas tali kur di Kolaka sebenarnya sudah ada sejak belasan tahun lalu, fams.
Awalnya ada orang yang membawa tas talikur dari Cina. Terus setelah dipelajari, akhirnya masyarakat mulai mencoba membuatnya dengan menggunakan benang rajut. Kenapa menggunakan benang rajut? Karena dulu untuk mencari bahan baku tas talikur ini masih sangat sulit, Fems. Sampai saat ini saja masyarakat di Kolaka masih harus membeli bahan baku dari Makassar atau Jakarta. Dalam sehari, masing-masing pengrajin tas talikur dapat membuat 3-5 tas loh, Fems. Hasil tas-tas yang kece badai ini juga sudah dikirim ke berbagai daerah di Nusantara dan Asia loh, Fems. Keren kan? Kalau soal harga sih relatif murah ya. Satu tas talikur bisa kalian dapatkan mulai dengan harga ratusan ribu rupiah sampai jutaan tuh. Tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pola yang dibuat ya. Ayo, kalian tertarik dengan tas talikur ini? Main-mainlah ke Kolaka, Fems. Masih Indonesia kok. Ahai! Setelah yang satu ini, kita akan menikmati keindahan Pulau Padamarang yang tidak berpenghuni. So, stay tune ya, Fems. Berkunjung ke Kabupaten Kolaka nggak lengkap rasanya kalau belum jalan-jalan ke Pulau Padamarang ya, Fems. Lokasinya juga nggak jauh kok, hanya 1 jam perjalanan menggunakan kapal nelayan. Pulau Padamarang adalah salah satu pulau terbesar di Kabupaten Kolaka yang terletak di utara Maniang dan di sebelah timur Teluk Bone. Karena lokasinya yang berada di teluk, membuat pulau ini memiliki air laut yang sangat tenang. Sehingga pas buat kalian yang ingin menenangkan diri dari hingar-bingar perkotaan tuh. Tidak hanya lautnya yang tenang, jika melihatnya dari ketinggian, kita akan melihat perpaduan yang indah dari warna laut yang biru dengan putihnya pasir laut. Gak heran deh kalau Padamarang disebut sebagai salah satu surga tersembunyi Kolaka. Selain alamnya masih indah, pulau ini juga tidak berpenghuni loh, Fems. Jadi buat kalian yang mau main ke sini, ada baiknya minta diantar oleh warga sekitar ya, biar aman. Hehehe. Oh iya, Fems. Kalian harus tahu nih, beberapa manfaat ketika kita sedang berlibur ke pantai. Selain dapat menurunkan tingkat stres, ternyata berlibur ke pantai juga dapat menguatkan kaki kita tuh. Berjalan di pasir membutuhkan energi yang lebih, sehingga membuat otot kaki kita jadi lebih kuat pastinya. Gak cuma itu, kita juga akan mendapatkan asupan vitamin D yang sangat baik untuk kesehatan tulang. Tapi kalau bisa kalian kesininya pagi-pagi ya, Fems. Karena sinar matahari yang baik untuk kesehatan itu biasanya di bawah jam 10 pagi tuh. Hihihi. Sinar matahari juga dapat meningkatkan produksi endorfin dalam tubuh loh. Endorfin inilah yang membuat perasaan kita menjadi senang, tenang, dan bahagia. Pantes aja ya, Fems, kalau kita sedang berada di pantai itu bawaannya nggak mau kemana-mana. Apalagi kalau tempatnya indah seperti ini. Jadi nggak mau pulang. Hehehe. Bosan bermain di pantai pasir putih? Kalian juga bisa tuh snorkeling di dermaga tua yang lokasinya nggak jauh dari pantai. Mau melompat dari atas dermaga? Dijamin seru, Fems. Asal berani ya. Tuh, lihat, Fems. Ikan karangnya banyak banget. Sayang, karang yang ada di sekitar pulau banyak yang rusak akibat penangkapan ikan secara liar tuh. Ya, semoga kedepannya terumbu karang yang ada di Pulau Padamarang ini bisa segera tumbuh supaya pulaunya semakin indah dan makin banyak pengunjungnya. Setelah main air, ada baiknya kita menghangatkan badan biar nggak masuk angin, Fems. Salah satu kuliner berkuah yang rasanya enak, ya palu mara ini nih. Sebenarnya palu mara adalah makanan khas Makassar. Tapi karena orang Makassar banyak yang hidup merantau, alhasil sajian khas daerahnya banyak tersebar ke seluruh Nusantara tuh. Palu mara diambil dari bahasa Makassar. Palu yang berarti ikan dan mara yang berarti asam. Sesuai namanya, kuliner yang satu ini rasanya asam dan pasti menyegarkan ya, Fems. Daripada makin penasaran, yuk kita langsung buat aja palu maranya, Fems. Nih dia bahan-bahannya. Ada ikan kakap merah, daun kemangi, daun jeruk, cabai rawit, tomat, kunyit, serai, dan asam jawa.
Pertama-tama kita potong dulu ya Fems ikannya. Untuk membuat palu mara, sebenarnya kalian bisa menggunakan ikan apa saja ya Fems. Hanya saja penggunaan ikan kakap merah ini memang sudah menjadi tradisi orang Makassar. Bahkan dulu olahan ikan kakap merah tidak bisa dinikmati oleh sembarang orang tuh. Cuma kaum bangsawan aja. Tapi kalau sekarang sih, siapa aja bisa menikmatinya ya. Hihihi. Sekarang waktunya kita tumis bumbunya. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk, masukkan air asam jawa, garam, dan gula merah. Aduk lagi dan biarkan sampai airnya mendidih. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan potongan ikan kakap merahnya ya Fems. Masak kurang lebih 10 menit. Agar rasa dan aromanya makin harum, jangan lupa tambahkan potongan daun bawangnya ya. Jadi deh, palu maranya siap dinikmati. Agar tampilannya semakin menarik, kalian bisa menambahkan potongan daun kemangi dan cabai rawit utuh di atasnya, Fem. Sekarang waktunya kita makan. Wah, rasa palu maranya enak banget, Fems. Tekstur daging ikan kakap yang empuk berpadu dengan kuah asam yang khas membuat nafsu makan makin bertambah nih. Gak heran deh kalau para pelaut Makassar sangat suka sekali dengan makanan ini. Selain menyegarkan, makan palu mara juga dapat menghangatkan badan kita tuh. Mantul deh Fems, mantap betul. Wah, nggak kerasa udah setengah jam nih Ragam Indonesia menemani kalian. Tapi tenang, masih banyak liputan unik dan menarik lainnya yang bakal kita kasih buat kalian. So, Fems, cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia. Bye-bye!